Sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian CS kami, jangan lupa like, comment, and Subscribe Kamar Sato, bukan Kamar Soto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright guys, berjumpa lagi di Kamar Sato, bukan Kamar Soto. Di kesempatan kali ini karena kita menemukan atau ada yang komen sama kita ya, Bang, gimana nih cara menyembuhkan auranti yang sakit? Nah, kebetulan juga sekarang kita mempunyai auranti yang sakit juga. Nah, sebenarnya sih waktu kita beli ikannya nggak apa-apa. Mungkin karena kita kurang teliti dalam memelihara sehingga ikan tersebut menjadi sakit. Nah, langsung aja ya. Ini kita lihat dulu ikan yang sakitnya seperti apa. Gaskeun. Ini nih contoh ikan auranti yang lagi sakit. Nah, ini untuk rantinya ukurannya sekitar 10-12 ya kalau nggak salah ya. Betul. Atau 12-14. 10-12. 10-12. Nah, ini waktu datang juga sih sebetulnya kalau menurut saya juga kurang sehat. Bukannya menutup-nutupi kita merawatnya jelek ya. Cuman ikan ini aktivitasnya kurang baik. Nah, setelah kita rawat sekitar 2 hari, ternyata ikan ini makin drop. Terlihat dari sirip-sirip ikan yang mulai menguncup dan ada luka di bibir ikan. Tuh, bisa dilihat ya. Apa sih kalau istilahnya tuh ada Jamur kapas. itu ada jamur kapas di atas bibir, dan kalau bibirnya itu Mau trot ya. trut. Nah, itulah pokoknya saya kurang paham mengenai namanya. Nah, itulah ini contoh ikan auranti kita yang lagi sakit. Nah, pokoknya kalau ciri-ciri ikan sakit bisa dilihat dari satu, aktivitas dia kurang aktif. Kedua, sirip atas, sirip bawah, sirip belakang maupun dayungnya itu terlihat menguncup, jadi tidak berkembang lah tuh. Terus untuk nafsu makannya pun biasanya kalau ikan yang sakit menurun ya. Yang ketiga, kalau misalkan ikan itu terindikasi jamur ya, kalau jamur sih bisa terlihat ya. Itu ada putih, bisa di zoom dulu sedikit. Nah, ada seperti kapas ya, bisa dibilang ini jamur kapas ya. Jamur kapas. Jamur kapas. Kayaknya mah iya. Ya itulah pokoknya kalau jamur tuh jadi ada bagian putih ada satu spot bagian putih di badan canak tersebut yang menyerupai jamur. Biasanya itu terjadi dari awalnya itu dari luka ya. Dari luka sisik melupas dan menjadi jamur. Kena infeksi lah ya. Yalah, terinfeksi gitulah. Untuk penanganannya nanti kita mau coba share ya untuk menangani ikan auranti yang sakitnya, dan kita mau siapin alat dan bahan yang akan kita gunakan. Cekidot. Jadi untuk bahan-bahan yang kita gunakan untuk mengobati auranti yang sedang sakit ini cukup simpel ya. Kita hanya menyiapkan bawang putih. Ini ada akriflavin ya. Ini udah biasalah kalau yang suka main ikan pasti ada stok lah kira-kiranya ya, yang suka pakai ini. Soalnya ini untuk semua jenis ikan, dan ini sangat ampuh juga untuk mengobati ikan-ikan yang sakit. Nah, selain itu kita juga siapkan tank. Nah, ini nih. Untuk tanknya sendiri, oh iya lupa, selain bawang dan akriflavin, kita juga siapkan garam ikan. Nah, untuk garam ikannya sendiri udah kita masukkan ya tadi ke sini, udah kita campur. Kalau untuk takaran garam ikannya sendiri itu tergantung luas tempat yang akan kita gunakan untuk tempat isolasinya. Nah, untuk tanknya sendiri ini bisa ikutin ukuran ikan. Kalau misalkan ukuran ikannya kecil ya, yang seperti saya itu yang ukuran 10-12,
kita bisa kasih tank ukuran 30 sampai 35 atau 40 ya, bahkan 40 untuk lebarnya. Untuk panjangnya, mohon maaf. Nah, terus untuk airnya, kalau untuk ikan sakit biasanya kita kasih air sedikit dulu. Nih. Soalnya kalau misalkan kita kasih air yang banyak, itu juga gimana ya? Untuk ikan kan, kalau ikan sakit itu mager ya. Jadi kita kasih airnya sedikit dulu aja. Yang penting ikannya fokus untuk kita obati. Nah, untuk penggunaannya sekarang kita gas ke. Langsung saja ke tahap pengobatan cana auranti yang sedang sakit. Pertama-tama kita masukkan, pertama kita udah masukkan garam ikan ke air yang akan kita gunakan sebagai alat untuk pengobatannya. Yang kedua kita masukkan akriflavin. Nah, ini untuk takaran akriflavinnya, ini kalau saya sih biasanya nggak ditakar sih ya. Kita buat aja secukupnya lah. Sekiranya udah cukup, udah ya. Sekiranya udah cukup, lanjut ke tahap ketiga. Kita siapkan bawang putih. Nah, ini untuk bawang putih kita harus geprek dulu. Oke. Nah, kita geprek supaya si cairan-cairan yang ada di dalam bawang putihnya ini keluar ya. Karena untuk manfaat bawang putih sendiri selain untuk ikan, emang ini tuh obat buat jamur. Untuk manusia juga ya. Untuk misalkan kita ada di sini kayak apa yang titik-titik itu kutu air, panu atau bahkan apalah, segala jenis jamur bisa diobati dengan bawang putih karena memiliki sifat antibakteria. Begitu. Nah, kita geprek dulu. Tuh. Kalau ini bebas sih, mau gepreknya pakai pisau, mau pakai tangan seperti saya juga nggak apa-apa. Bebas kalau ini. Nah, untuk tahap selanjutnya setelah kita hancur seperti ini, langsung aja kita masukin ke sini. Nah, udah masuk ya. Sekarang tahap selanjutnya kita masukkan ikan yang sakit ke tank isolasi. Oke, sekarang ikannya sudah masuk. Tapi sebelum ikan masuk, alangkah baiknya kita klik dulu ya, atau kita gosok bagian yang terkena jamurnya. Kita gosok sampai jamurnya mengelupas, lalu kita kasih betadine. Nah, setelah kita kasih betadine, baru ikannya masukkan ke tank yang sudah kita siapkan, yang sudah diberi akriflavin, sudah diberi garam ikan, dan sudah diberi bawang. Nah, setelah itu untuk penggunaan lampu, sebaiknya kita jangan dulu gunakan lampu ketika kita melakukan pengobatan terhadap cana yang sedang sakit. Karena untuk penggunaan lampu tersebut, menurut pengalaman kami, itu mengganggu fokus atau bisa dibilang membuat ikan tidak senyaman kalau misalkan kita tidak menggunakan lampu ya. Dan untuk tempat penyimpanannya, usahakan simpan di tempat yang paling tenang, yang tidak terganggu oleh apapun. Nah, begitu. Nah, untuk selanjutnya, air yang kita gunakan itu dikuras 3 hari sekali. Dengan catatan apabila ikan masih belum sembuh juga, kita lakukan pengobatan atau kita lakukan juga proses yang sama, yaitu menyiapkan air dengan garam ikan, bawang, dan akriflavinnya tersebut. Nah, seperti itu teknik yang kita lakukan untuk pengobatan ikan. Semoga teknik ini bisa membantu kawan-kawan yang kebingungan untuk mengobati ikan-ikan canaya yang sedang sakit ya. Untuk kalian yang belum like, komen, dan subscribe, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya kawan-kawan. Nanti untuk kelanjutannya, apabila ikannya sudah sembuh, kita akan update lagi ya. Oke, jangan kemana-mana. Apabila ada notifikasi dari Kamar Sato, segera klik. Pokoknya tetap di Kamar Sato, bukan Kamar Soto.